Mana ada menantu durhaka? Anak durhaka yang ada. Menantu durhaka yang nengok mertuanya juga lah. Menantu durhaka nengok mertuanya juga. Kalau tiba-tiba mertua bilang kan menantu durhaka, emang dia hidup dari awak waktu masih bayi, dari bayi sampai awak udah mau meninggal sama mertua kan sama mama awak. Kalau mama awak bilang kan awak anak baik budi, mana mungkin menantu bilang kan awak, apa mertua bilang kan awak anak durhaka? Nggak ada itu. Yang bisa bilangkan awak anak durhaka itu orang tua yang melahirkan awak, karena orang tua awak yang tahu awak. Kalau mertua kan ketemu setelah menikah sama anaknya kan, ya kita berubah sesuai dengan, berperilaku sesuai dengan keadaan lah, ya kan. Mungkin makanya awak berontak, ya mungkin nggak cocok. Satu mungkin ya, maaf kata ya, perilaku dari keluarga, perilaku dari suami nggak sesuai kan gitu. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ya. Tapi kalau memang orang tua kita bilang anak kita anak durhaka, udah fix itu. Udah fix pasti anaknya yang busuk. Kalau mama kandung kita yang memang dari beraknya mengurus awak, yang melahirkan awak, mengandung awak, bilang awak durhaka, sudah fix pasti awak yang salah. Tapi kalau mertua, bukan aku maksudnya benci sama mertua ini, enggak ada pula mertua aku, ngapain pula aku benciin kan. Enggak pernah pula aku punya mertua. Percayalah, enggak bisa kita harus percaya 100% bahwa menantunya itu jahat. Bisa jadi, ya nggak tahu kita, bisa aja memang menantunya jahat, bisa aja, tapi minim itu. Karena dia bukan orang tua, jadi nggak tahu apa kan sebenarnya diri kita kayak mana, tiba-tiba dibilang awak menantu durhaka, nggak percayalah, nggak mungkin. Tapi kok mama dia bercerita, itu anak durhaka, itu entok. Awak tahu memang itu mamanya, mama kandung. Percaya itu aku langsung. 100% aku percaya. Gak mungkin orang tua membilangkan anak durhaka kalau gak memang betul durhaka. Yang sudah luar biasa aja bolak-balik masuk penjerong, ya kan? Bolak-balik curi magicom. Coba dibilang anak dia macam-macam aja, pasti dibumbamnya itu. Dibumbam itu loh kalau orang tua, ya kan? Jadi fake itu. Fake itu kalau orang tua yang bilang kan anak durhaka, berarti memang anak ibu busuk itu. Tapi kalau orang lain di luar orang tua awak, jangan langsung nggak terima aku, ya kan. Bisa jadi memang mertuanya yang nggak beres satu keadaan kondisi yang membuat dia harus berontak, ya kan. Baru durhaka ini kadang-kadang mertua ini contoh misalnya kan, masalah kecil nggak didengarkan udah dibilang durhaka. Sementara kalau mama kandung mau bolak-balik masuk penjerong diurus juga, nggak ada dibilang anak durhaka. Ada buktinya. Dekat rumahku, bolak-balik anaknya masuk penjerong, bolak-balik pula mamanya menolong. Lalap menangis ke rumah si Hardianto, ya kan. Saking udah nggak ada lagi mau dijual magicom, mamanya dijual, diurus juga, ditebus juga sama mamanya, iya kan. Tapi nggak pernah dibilangnya anak durhaka. Dan kalau ada orang bilangin anaknya kayak mana-mana, mendidih dia. Jadi kalau waktu mamanya itu bilang kan anak durhaka, berarti udah betul-betul memang jahat, udah nggak bisa tertolong itu. Tapi kalau mertua, bolak-balik lah aku bilang ya, bisa aja iya, tapi mungkin juga tidak. Karena kadang-kadang kan namanya dia bukan anak yang dilahirkan, gara-gara maaf kata kebangunan siang aja, ataupun ada perintah yang dibuat, contoh kan berjilbab lah, nggak mau berjilbab langsung dibilang durhaka, iya kan. Pernah baru sekalinya dibilangin langsung dibilangin durhaka awak kan. Sementara kalau mama kandung, jangankan pakai jilbab, ada lagi udah ketahuan anaknya ani-ani di Pekanbaru, ya kan. Tapi tetap disayanginya juga. Jadi belum tentu juga mertua ini membilangkan anak menantu durhaka itu anaknya menantu itu betul durhaka. Karena nggak anak dia, jadi kok sedikit aja langsung mendidih darah dia. Pulang lupa, ya kan, mandi tergantunglah kolor, ya kan. Udah langsung mendidih, itu namanya nggak anak dia kan. Karena gak anak dia itu. Salah letak sepatu taruh di meja, langsung dibilang tuh menantu durhaka. Menantu gak ada etika, gak sopan, pemalas, ya kan. Karena gak anak dia. Coba anak dia, kayak si Oli Jenny, kadang-kadang boker aku lagi menyiram. Nah, anak tadi malam boker gak nak siram loh, mama udah bersih. Apa yang bersih, nak ada penuh di situ, mama juga menyiram. Tapi lah begitu aja, gak ada bilang awak anak durhaka, ya kan. Awak bilang anak durhaka karena anak kandung awak. Coba anak orang menantu, langsung bilang makan hati mama, nggak ada apa dia itu, kok nggak dididik sama mak dia ya, bisa pula, tak apa-apa lah dibilang.
Karena nggak kita yang melahirkan. Coba kita yang melahirkan. Makanya para mertua coba dianggap anak menantu itu kita yang melahirkan. Jadi mau dia maaf kata, mau jadi belatung pun nggak awak bilang itu anak durhaka. Karena itu. Yakin aku, karena aku udah mengalamin. Iya kan, aku udah mengalamin kali. Karena awak udah punya anak, jadi awak bisa bedakan. Holija itu, Allah Tuhan, gak tahu aku bilangkan lagi. Cincin, kulondonin dia cincin model lengket yang berputar itu kan, bolak-balik 2 kali hilang. Waktu berenang di hotel mana lah itu hilang. Udah, 2 gram. London murni dah, 2 gram. Waktu di rumah keramas hilang 2 gram. Gak ada awak bilang durhaka ya kan. Nanti kadang-kadang sepatunya kemana-mana, kolornya pulang sekolah dicampaknya sini, kos kaki di situ, alah. Nanti di meja makan minta apa ditaruh dia, nggak ada bilang durhaka, kan anak awak, ya kan? Kadang-kadang lebih parahnya lagi, bukan aku jelekkan anak aku, itulah buktinya supaya terbuka semua dunia ini kan. Oleh kan sudah datang bulan itu kan, ya udah taruhnya di situ. Memang kemarin juga lah kan, udah wak semprot lo mah, kan nggak ada lo nak masih di situ dan aku bilang kan, namanya anak kan, baru dia anak awak, nggak ada awak ceritakan pun sama orang nggak ada pula menganggap dia anak durhaka, malah awak pula yang memberuskan, iya kan? Coba anak orang menantu, mendidih awak. Jangan lu cerita menantu ya, adik ipar aja lah ataupun orang lain lah pokok di rumah awak. Adik Iqbal aja suku bilang, iya adik kau pokoknya tahun lebaran tahun besok, tahun semalam ini masuk lebaran bosan terjadi ini kan kumpul semua di rumah. Adiknya tidur semua di sopaku, main game 24 jam sambil tidur sampai tertidur. Sofa aku dibuat untuk tidur. Ngenes gak? Sementara sofa aku belinya di Informa, bukan di toko pinggir jalan. Kalian pergilah ke Informa, tanya Ratu Entok member apa di sini. Ya, aku ratusan juta untuk ngisi rumahku di situ kan. Tidurlah adiknya di situ. Mendidih aku. Sampai aku bilang, tahun depan nggak ada ya adikku kumpul di rumahku. Tidur di sofa aku ini, berbecak lah sofa aku entah apa-apa. Mereka aku suka sama si Iqbal, iya kan? Coba anak awak seringnya tidur Holija di sofa. Mana ada aku bilang. Marah awak bilang pun, tidur kan situ Holija. Sakit kepala kau itu nanti, apa aja komen handphone, tidur kau tidur. Ya kan?